mengerti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami merasakan ketenangan dan damai yang berlimpah-limpah ketika kami hidup di dalam Tuhan. Kami tahu panggilan Tuhan atas hidup kami adalah panggilan pertobatan. Tuhan mau kami dibersihkan, Tuhan mau kami diubah supaya menjadi sama seperti Engkau kembali. Olehnya hari ini berkati firman-Mu, ajar kami Tuhan, supaya kami punya hidup yang baru, hati yang baru di dalam Tuhan selalu. Menghadapi masa-masa sukar, masa-masa pandemi, dan masa-masa tuayan yang akan terjadi ke depan. Hamba berdoa biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Kami dibaharui, cara kami berpikir, cara kami melihat, cara kami menyikapi hidup ini. Kami mau melihat dari sudut pandang Alkitab. Olehnya Tuhan, ambil alih hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Kita semua yang ada di sini juga saudara yang ada di seluruh Indonesia, bahkan kita yang mengikuti ibadah online. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita. Kami setiap pagi mengadakan ibadah pagi. Kita sedang bertema menggali kitab-kitab Alkitab supaya kita dikuatkan, diteguhkan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita, God's call repentance, bahwa Tuhan memanggil kita untuk sebuah pertobatan. Tahukah saudara, ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan melengkapi Musa, ada maksud dan rencana Tuhan terhadap orang Israel. Saudara tahu 400 tahun orang Israel ada di tanah Mesir. Apakah itu seizin Tuhan? Ya, itu semua diizinkan Tuhan supaya karya penebusan terjadi. Dan setiap kali kita melihat bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, itu adalah tipologi bagaimana Yesus juga datang 2000 tahun yang lalu dengan cara yang heran, mati di kayu salib supaya kita yang hidup di dalam perbudakan dosa dari jerat iblis dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Olehnya hari ini saya ingin kita diberkati, bikin mengerti bahwa tidak ada orang bisa menghadapi hari-hari ini tanpa dia dibaharui hatinya. Kalau orang dibaharui hatinya, pikirannya melalui Injil, maka akan melihat dunia ini dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau dunia berkata tidak mungkin, maka orang yang punya iman berkata bisa bersama Tuhan. Kalau orang berkata aduh aku putus asa, tapi orang kalau punya biblical worldview, sudut pandang yang baik dari sudut pandang Alkitab, maka dia berkata, aku bisa, aku sehat, aku diberkati. Saudara, perkataan-perkataan yang sudah diubahkan akan perkataan-perkataan yang memberkati, menguatkan, membangkitkan orang-orang yang lemah. Olehnya hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki hati yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat, Tuhan mengurapi Musa, dia mengalahkan beberapa tulah, kita tahu ada 10 tulah. Saudara, Tuhan memukul Mesir dengan sungai Nilnya. Mereka menganggap bahwa sungai Nil adalah sungai yang menjadi sumber berkat, sumber kekayaan. Karena ada dewa, Osis di sana yang melambangkan bahwa orang Mesir tidak bisa terkalahkan, dialah paling hebat, paling kaya. Tapi Tuhan mempermalukan orang Mesir dengan memukul sungai Nil menjadi darah, saudara. Dan Tuhan juga memukul Mesir dengan berbagai tulah seperti lalap dan pikat dan debu, darah dan segala macam, saudara. Itu tuh menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan seperti Dia. Tidak ada Tuhan lain selain Yahweh Hashem Adonai Echad, yang sekarang kita memanggilnya Yesus Kristus Tuhan.
Alkitab berkata tidak ada nama yang begitu berkuasa yang sanggup menyelamatkan kita di bawah kolong langit ini, di bawah muka bumi ini. Hanya Yesus Kristus namanya. Padanya semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelur. Saudara, dialah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Saudara perhatikan, ada 180 lebih dewa-dewa orang Mesir. Tetapi mewakili 10 tulah itu, Tuhan sedang mempermalukan Mesir, bahwa tidak ada yang lebih dahsyat selain Tuhan kita. Saudara bisa perhatikan bagaimana Tuhan dengan tangan yang kuat akhirnya memukul kalah kembali di tulah terakhir 10, bahwa anak-anak sulung orang Mesir mati, saudara. Tetapi Alkitab mencatat setiap orang-orang Israel yang ditemukan ada darah di atas jenang pintunya, maka orang-orang Israel diluputkan dari maut. Saudara, tulah itu menyatakan, tulah itu sedang membuktikan kebesaran Tuhan. Tuhan sedang mempermalukan Firaun. Tahukah saudara, Firaun pernah memerintahkan supaya semua anak laki-laki yang sulung orang Israel dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Malam itu Tuhan mempermalukan orang Mesir. Dia mempermalukan dunia, saudara. Dia ingin menyatakan kuasanya. Ada Tuhan yang lebih besar. Saudara tahu di pada masa itu tidak ada yang berani menyentuh Mesir. Kehebatannya, kekayaannya, bahkan dukun-dukunnya, bahkan dewa-dewanya begitu nyata seolah-olah. Karena tongkat pun bisa menjadi ular. Tapi hari itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Musa berkata, kalau mereka tanya kamu, siapa Tuhan? Aku harus jawab apa? Tuhan berkata, Ayen, Isayen. Seolah-olah Tuhan mau berkata, akulah yang awal itu, akulah yang akhir itu, yang tak berawal, yang tak berakhir. Dialah Tuhan atas alam semesta. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Saudara, tahukah apa yang terjadi setelah anak sulung mati orang Mesir? Maka malam itu dengan cara yang hebat, Tuhan memaksa mereka untuk keluar dari Mesir. Terjadi penebusan. Amin, saudara. Dialah Tuhan yang adil. Dialah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan memberikan nama baru. Tuhan mulai memberikan status yang baru bagi orang Israel. Bukan lagi hamba dosa. Amin, saudara. Bukan lagi budak atas Mesir. Bukan lagi budak atas Firaun. Tetapi mereka menjadi anak-anak Allah. Menjadi hamba-hamba Allah. Saudara, yang kedua, kalau kita melihat apa yang kita dapat berkat di sana, ketika orang Israel dipaksa keluar oleh Tuhan dari tangan yang kuat, ketetapan Tuhan untuk Israel supaya mereka apa? Merayakan Paskah, Passover. Semua sudah berlalu. Masa lalu yang pahit, 400 tahun pun disiksa, ditindas. Tuhan bilang Passover. Saudara, orang yang ada dalam Yesus, semuanya sudah berlalu. Alkitab berkata sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sedang memberikan sebuah kehidupan yang baru, status yang baru, hati yang baru, masa depan yang baru. Amin, saudara. Orang yang ada di dalam Yesus, Tuhan sedang membuat sebuah hidup yang baru, status yang baru. Dulu kita mungkin hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan, di anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saudara perhatikan apa yang terjadi malam itu. Tuhan berjaga-jaga atas Israel. Bahkan Alkitab berkata Tuhan yang besar menyertai orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan menyatakan kuasanya, membelah laut Kolsum. Wow, luar biasa. Mengapa Tuhan harus begitu serunya? Mengapa Tuhan harus begitu dahsyatnya menyatakan kuasanya? Sudah tahu, karena tidak ada yang bisa lepas dari Firaun. Sama seperti kita hari ini, tidak ada yang bisa mampu bisa keluar dari belenggu dosa kalau bukan karena anugerah Tuhan. Hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita, Tuhanlah yang membebaskan orang Israel. Tuhan ingin memberikan kita status yang baru. Olehnya, saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther berkata, every week I preach justification by faith alone to my people because every week they forget it. Martin Luther berkata, setiap minggu saya akan berkhotbah tentang apa? Firman Tuhan tentang iman. Amin, saudara. Bahwa saya sadar orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya pernah muridkan, mereka sering lupa
bahwa mereka hidup karena iman. Ada banyak orang hidup karena pikirannya. Ketika mereka punya masalah, gak ada uang, yang dia ingat saudaranya yang kaya, orang hebat, dikit-dikit rumah sakit. Bukan kita gak menghargai rumah sakit. Perlu hari ini kita sadari bahwa kita harus hidup di dalam iman. Martin Luther berkata, every week I preach justification, faith alone. Aku harus mengingatkan anak-anakku bahwa mereka harus hidup di dalam iman. Pengharapan mereka kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang besar, yang masih berkuasa sampai hari ini, yang tidak pernah meninggalkan kamu. Saudara, mungkin orang Israel putus asa selama 400 tahun, karena mereka nggak sadari, di belakang layar, di tengah-tengah mereka marah, disiksa, dan Alkitab berkata, ya, artinya mereka berseru, Tuhan, kami udah nggak tahan. Tapi di belakang layar, tanpa mereka sadari, Tuhan sudah bekerja untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan dosa. Nah saudara, apa yang kita dapat di sana? Hari ini kita akan belajar tentang new life, new heart. Saudara, dari Injil inilah kita dibebaskan. Karena Injil lah kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Oleh karena Injil, kita menjadi mengenal apa yang baik dan apa yang tidak baik. Oleh karena Injil, kita diselamatkan. Karena Injil kita tahu bahwa kita selama ini sudah diperbudak oleh iblis. Yang kedua, Injil itu mengingatkan kita. Amin saudara. Injil mengingatkan kita untuk menghidupi identitas kita sebagai orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Setiap kali kita berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, itu mengingatkan kita kembali keberadaan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata, betapa senyapnya gereja itu, betapa dinginnya gereja itu jika gereja tidak ada penebusan. Amin saudara. Gereja itu mengalami kehangatan karena ada penebusan di dalamnya. Karya penebusan yang membuat kita bergairah, kita menjadi semangat, walau hujan-hujan, panas, krisis, kita rindu ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ada penebusan. Setiap kali kita memandang salib, kita sadar bahwa kita orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Injil mengingatkan kita untuk menghidupi identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, Injil kita disertai dan dijagai di dalam Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena Injil kita sadar bahwa kita nggak sendiri. Kita punya gembala yang baik. Amin. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan baik buat kita. Tuhan setia bagi kita. Itu sebab setiap kali kita membaca Injil, kita disadarkan tentang status kita, bahwa kita harus mengalami kehidupan yang dibaharui terus oleh Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saya ingin menjelaskan kepada kita betapa kita harus menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Hanya dengan kita dibaharui, kita tinggal di dalam Tuhan, kita sadar, kita tahu tanpa Tuhan kita nggak berdaya. Tapi bersama Tuhan kita bisa bijak, kita bisa kuat. Amin saudara. Efesus pasal 2 dikatakan ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Mari katakan, Tuhan mau, saya hidup di dalamnya. Saudara tahu, karena kasih karunia, jadi Tuhanlah yang menghampiri kita. Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan tahu apa resikonya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita ini masih hidup, kita belum berakhir hidupnya, maka kita nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang terjadi kalau kita mati tanpa Dia. Itu sebabnya Tuhan berjuang, amin saudara. Di Via Dolorosa, Dia selesaikan, Dia bayar semua hutang dosa kita.
disalib, diselesaikannya. Itu sebabnya Martin Luther berkata sola fide, sola gratia, sola scriptura. Oleh karena anugerah kita diselamatkan. Amin saudara. Semua karena kasih karunia, oleh karena iman. Oleh karena Bible ini kita mengerti kebenaran. Itu sebabnya saya berdoa kepada kita, supaya kita sadar semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita membutuhkan anugerahnya. Saudara tahu ada satu orang yang begitu jahat, pemabuk, keras kepala, yang selalu buat onar, yang bernama John Newton. Satu kali dia begitu marah, akhirnya dia melawan seorang kapten kapal, saudara. Waktu dia lagi mabuk, dia membawa kapalnya, menakodai kapalnya. Tiba-tiba ada badai yang besar, ombak. Tahukah saudara, ombak itu menghantam kapal John Newton. Dan kisah itu menyatakan bahwa John Newton tiba-tiba kapalnya pecah, lalu kapal tenggelam. Dan dalam kisah itu John Newton terkatung-katung berbulan-bulan. Sepanjang dia terkatung-katung, pagi, siang, malam, kedinginan, kelaparan. Dan malam dia melihat guntur, kilat. Dan saudara, waktu dia mulai lemas, tidak lagi kuat di tengah-tengah ombak yang menghantam dia, tiba-tiba John Newton berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ampunilah saya. Berikan aku kesempatan untuk melayani Kau, banyak dosa-dosaku. Tolonglah aku ya Tuhan. Habis dia berdoa itu saudara, dia lemes. Besoknya dia bangun, dia sudah ada di tepi pantai. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan dia. Tapi ini sebuah kisah nyata. Dan tahukah saudara, dari kisah itu dia menuliskan sebuah pujian, menceritakan kisahnya tentang Tuhan. Dia katakan, Amazing Grace. Saudara tahu lagu itu? Jadi kalau saudara bisa menyanyikan pujian ini, mari kita angkat pujian ini. Hanya sebaik saja, supaya kita sadar semua karena anugerah Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found. I was blind, but now I see. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amazing grace. Amin saudara. Anugerah yang begitu dahsyat. Bukan ketika kita dapat uang, pekerjaan, proyek yang besar. Terpujilah Tuhan kalau Tuhan memberkati kita. Tetapi anugerah yang terbesar adalah kita sadar bahwa kita orang yang berdosa, yang sudah diampuni oleh Tuhan. Satu kali kita akan mati saudara. Semua akan kita tinggalkan. Ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, dari kisah perjalanan Musa menyelamatkan, mengeluarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mau ada status yang baru bagi orang Israel. Tuhan mau ada kehidupan yang baru bagi orang Israel. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu, tanpa kita sadari, Yesus telah mengkonsep sebuah karya keselamatan 2000 tahun yang lebih kita. Supaya apa? Kita punya status yang baru. Bukan lagi budak dosa, tapi kita orang-orang yang dilepaskan dari perbudakan. Dulu kita betapa sulit untuk lepas dari rokok, dari perbudakan, dari hawa nafsu, dari perzinahan, dari perkataan yang sia-sia. Tetapi karena anugerah, kita diberikan kekuatan. Amin saudara. Sebuah ability. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerima namanya diberinya apa? Kuasa
untuk menjadi apa? Anak-anak Bapa. Mungkin kita dulu berkata, aduh sulit banget ngerokok. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, anugerahnya melepaskan kita dari semua belenggu dosa. Saudara, itulah karya Tuhan bagi kita. Apa karya Tuhan atas hidup kita supaya kita bisa punya kehidupan yang baru? Yang pertama adalah ada karya Tuhan bagi kita. Jadi bukan inisiatif kita. Manusia tidak pernah berencana menginginkan itu hidup baru, saudara. Tapi Tuhanlah yang berupaya. Amin, saudara. Tuhanlah yang berinisiatif selalu. Dia mengirim nabi-nabinya, hamba-hambanya untuk menjangkau kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita adalah manusia berdosa yang harusnya binasa, yang harusnya kita mati masuk neraka. Dan orang banyak hari-hari ini berbuat baik. Mereka berpikir dengan perbuatan baik mereka bisa diselamatkan. Bukan. Semua keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara bisa perhatikan dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan. Yesaya 64 ayat 6, Ibu Putri bisa membaca. Kita perhatikan di sana bahwa kita ini adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Haleluya. Tahukah saudara, kita semua ini seperti orang najis. Tidak bisa suci kalau anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa melepaskan kita dari kutuk ini, tetapi karena anugerahnya. Saya bisa seperti ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau bisa perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 5, saya akan melihat bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memampukan kita untuk bisa menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia nggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kalau enggak dibukakan pikirannya, tidak dilahirkan baru, dia nggak akan pernah mengerti. Itu sebabnya konsep orang yang belum melihat, belum dilahirbarukan oleh Tuhan, dia menghadapi dunia dengan konsep yang sempit, saudara. Itu semuanya gampang marah, panik, khawatir, dan sebagainya. Baru mereka picik, buta. Tetapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia bisa melihat sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan ini. Orang yang membangun relasi dengan Tuhan, orang yang intim dengan firman, yang selalu menyembah Tuhan, yang selalu berkata, setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Orang yang berkata setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan. Amin, saudara. Orang yang membangun relasi dengan Tuhan, sudut pandang dia atas dunia ini berbeda. Saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa mengalami kehidupan yang baru? Karena ada usaha Tuhan di sana, ada karya Tuhan di sana. Yaitu apa? Kita yang berdosa ini, kalau dengan perbuatan baik kita nggak mungkin bisa selamat. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita perlu mengalami kelahiran baru. Amin, saudara. Lahir secara jasmani, lahir secara rohani. Secara roh dan jasmani kita dibaharui. Saudara, tidak ada yang bisa menebus kita selain Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di mana, saudara? Di kayu salib yang kasar itu, di dalam kayu yang keras itu, di atas kayu yang berat. Di sanalah Tuhan digantungkan. Alkitab berkata, Ia sendiri telah memikul, amin, saudara, telah menanggung
Wow, luar biasa. Seluruh dosa kita di dalam tubuhnya. Di mana? Di kayu salib. Maka dikata terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sebab itu luar biasa sakitnya. Supaya kita, siapa? Saya, semua kita yang percaya kepada Tuhan, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, amin. Oleh bilur-bilurnya, mari sama-sama katakan. Oleh bilur-bilurnya, saya telah sembuh. Berapa banyak saudara percaya kuasa firman ini? Bukan sekedar untuk mengetahui, memuaskan pikiran saudara, tetapi firman ini ya dan amin, saudara. Aplikasikan ini, alami firman ini, rasakan keajaiban firman ini, saudara akan menemukan betapa dahsyatnya. Efesus 2 ayat 8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin, saudara. Apakah kasih karunia? Dari sorga, amin, saudara. Tuhan mengulurkan anugerahnya. Dari sorga Tuhan mengulurkan tangan kasihnya, amin, saudara. Dari bumi kita harus menjangkau tangan Tuhan itu. Itu yang disebut iman. Yang mengerti kata amin. Dari sorga dia mengulurkan kasih karunia-Nya, His grace. Dari bumi kita dengan iman menjangkau tangan yang kudus itu. Anugerah diulurkan, iman bekerja, hasilnya adalah keselamatan. Oleh anugerah dan iman kita diselamatkan. Because His grace, because our faith. Amin, saudara. Oleh karena kasih karunia itu bukan hasil usahamu, tetapi ada inisiatif, ada karya Allah di sana, supaya engkau tidak mati binasa. Oleh iman. Itu sebabnya saya senang sekali kata-kata ini. Mari saudara baca 2 Korintus 5 ayat 17. David baca. Luar biasa kata-kata ini. Kata-kata yang merubah hati saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Siapa yang ada di dalam Yesus, amin, saudara. ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So clear, jelas sekali. Orang yang ada di dalam Yesus, ia menjadi ciptaan yang baru. Mari katakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama. Itu sebabnya gaya-gaya lama harusnya dibuang. Muka serem, kepahitan. Saya ingin kita beria-ria. Dalam mesbah doa pagi saya selalu katakan di rumah saya senang kalau engkau bangun dengan hati yang bersuka cita, muka yang tersenyum, wajah berseri-seri. Itu bukan karena di copy paste, tetapi memang ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ada semangat selalu, ada sukacita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bukan saya khotbah supaya saudara keren-kerenan dengar, tapi saya cuma menghidupi bertahun-tahun. Saya ingin ada sukacita di rumah saya. Itu sebabnya saya berjuang setiap kali saya pulang dari jauh dari tempat manapun. Saya mencoba menghentikan kendaraan saya, langkah saya. Saya nggak mau masuk ke rumah saya dengan hati yang muram. Saya mau masuk ke rumah saya dengan sukacita. Saya mau juga berjumpa dengan orang-orang dengan sukacita. Memberikan semangat bagi orang yang lemah. Kita ini orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Mari kita jangan egois. Amin, saudara. Kita ini diselamatkan karena ada orang-orang yang tersenyum bagi kita untuk mengabarkan kabar baik. Mari semua karena anugerah Tuhan. Mari jadi berkat. Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mari katakan, yang lama sudah berlalu. Amin. Gaya-gaya lama buanglah. Amin, saudara. Tipu-tipu, keangkuhan, sudahlah. Kita semua udah ngerti kok, itu akan membawa kita kepada maut. Tidak ada orang yang senang kepada orang yang pelit, penipu, kikir, penjahat, saudara. Tapi orang akan senang dengan orang yang murah hati, orang yang sukacita, orang yang bersemangat. Orang akan datang kepada saudara, orang yang jujur. Saudara, saya berdoa kepada kita, marilah jadi pribadi seperti yang Tuhan rindukan. Kata baru dalam bahasa Yunani disebut neos, artinya baru secara waktu. Ada neos,
Atau lebih mutakhir, contohnya begini. Saya sekarang punya tablet seperti ini. Ini keluaran baru. Tetapi bulan depan bisa lagi ada produksi yang baru. Atau mungkin ini jatuh, lalu alat-alat yang rusak diganti yang baru. Tapi dia tetap Samsung yang diproduksi oleh manusia. Sesuatu yang tidak aneh, amin saudara. Kita udah bisa mengira ketika nanti ada mobil Avanza, ini berarti hanya karoseri yang diganti, tapi mesinnya sama-sama saja, tidak ada yang istimewa. Itu yang disebut neos, kata baru. Gak ada yang aneh, tetapi ada kata baru di dalam Alkitab disebut kainos. Amin saudara. Kainos itu artinya baru secara kualitatif. Baru artinya, kalau baru kata Alkitab, benar-benar baru. Amin saudara. Tidak ada copy paste, tidak ada pengulangan produk, benar-benar baru. Ya, bukan dari perbaikan dari yang lama, tapi baru, belum ada dari sebelumnya. Kalau saudara kita punya tablet ini, ada iPhone mungkin, atau Samsung, atau Oppo, apapun jenisnya, atau model Yamaha, saudara, itu adalah perbaruan dari yang pernah ada. Tapi kata baru di dalam Alkitab menjadi cita yang baru atau kainos, itu adalah sesuatu yang kualitatif yang belum pernah ada. Amin saudara. Jadi saudara sedang diberikan sebuah yang baru yang belum pernah Tuhan berikan kepada orang lain. Berkat Tuhan kepada saudara nggak sama dengan berkat yang lain. Sesuatu yang baru, dan yang baru ini hanya dihasilkan oleh Allah. Maka kita perlu apa? Kelahiran baru. Amin saudara. Kita perlu ada kelahiran baru. Ada karya Tuhan terhadap manusia. Jadi Tuhan yang berencanakan, Tuhan yang bekerja. Saudara bisa bayangkan, tidak pernah terbetik bagi orang Israel selama 400 tahun diperbudak. Mereka akan dikeluarkan dengan paksa dengan tangan yang kuat. Saudara tahu, pada masa itu tidak ada yang berani menyentuh Mesir. Saudara bisa bayangkan, Mesir punya sungai Nil, di dalamnya ada dewa-dewa Isis, dewa yang begitu kuat. Mereka bangga bahwa dengan ada dewa itu seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkan kesuburan Mesir, saudara. Tapi hari itu Tuhan mempermalukan Mesir. Dia memukul sungai Nil, lalu sungai Nil menjadi darah. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini sama orang Mesir, mana dewa kamu itu? Kamu bilang dewamu itu bisa menyembuhkan kamu. Lalu Tuhan juga memukul kalah orang-orang Mesir dengan Katak, yaitu Ekhab, saudara. Dewi Katak. Dewi Katak itu dewa yang paling disanjung. Dewi yang bisa melindungi mereka dari segala kutuk dan sebagainya. Dan setiap kali orang Mesir melihat Katak, maka mereka akan menyembahnya. Mungkin ditabur bunga, jangan-jangan dikasih parfum, saudara.